Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan belajar sabda Tuhan melalui renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan bulan Agustus sudah berlalu dan tentunya kita masih terngiang-ngiang gaung dari yel-yel ataupun semboyan-semboyan di bulan kemerdekaan ini. Dan salah satunya yel-yel ataupun juga semboyan dari bulan kemerdekaan adalah maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa ini surga, kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing, memberikan kepada kami akan pengertian sabda-Mu, sehingga melalui kuasa-Mu yang bekerja dalam hati kami boleh mendapatkan berkat rohani dan boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, pembaca firman, namun juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah sejarah dari bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari negeri Mesir dan melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, terjadilah di sana selama 40 tahun drama-drama yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Berkali-kali mereka ini, baik itu pikiran mereka, keinginan mereka, selalu dan selalu menuju arah belakang Mesir. Karena apa? Karena di negeri Mesir mereka merasakan makanan-makanan yang enak. Ada sekuali daging, bawang bombay, bawang-bawang dan sebagainya, dan bumbu-bumbu yang ada di makanan mereka. Dan pikiran mereka selalu dan selalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan judul pelajaran kita pada pagi hari ini, maju terus, pantang mundur. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita, boleh mengambil contoh dari perjalanan bangsa Israel ini yang selalu dan selalu ke belakang, ya, selalu pikirannya mundur ke belakang menuju tanah Mesir. Padahal di tanah Mesir ini adalah tanah perhambaan, bukan tanah merdeka. Justru ketika mereka berjalan selama 40 tahun ke tanah yang merdeka, pikiran mereka selalu dan selalu ke tanah Mesir, tanah perhambaan, tanah penjajahan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Saat ini pun kita melakukan perjalanan iman. Apakah kita sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel
pikiran mereka, keinginan mereka kembali ke tanah terjajah, yaitu Mesir. Dan ini adalah sebuah kemungkinan terjadi dalam kehidupan iman kita. Rasul Paulus di dalam surat-surat pengembalaannya, dia sering menulis tentang pengharapan. Karena apa? Hanya satu-satunya pengharapan inilah jemaat mula-mula ini mendapatkan sesuatu kekuatan ketika mereka mengalami penganiayaan pada awal-awal gereja, pada awal-awal jemaat. Dan melalui pengharapan inilah maka mereka dikuatkan, mereka mendapatkan, mereka menjadi jemaat yang tekun, tahan uji. Oleh karena apa? Pengharapan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita mengalami ketekunan, kita mengalami tahanan uji di dalam perjalanan iman kita? Sebuah surat pengembalaan ditujukan kepada Titus. Surat Paulus kepada Titus, pasal pertama, ayat yang kedua, dikatakan demikian. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saudara-saudara, perjalanan iman kita ini berdasarkan pengharapan. Dan Tuhan memberikan pengharapan tentang kehidupan yang kekal melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan itu saja, saudara. Kita baca dalam Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan iman kita adalah perjalanan ke tanah surgawi. Dan ini akan menjadi suatu kenyataan ketika penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yaitu ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah satu kegenapan pengharapan kita yang penuh dengan sukacita, penuh kebahagiaan. Dan ini adalah satu momen, satu waktu yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kehidupan dari bangsa Israel yang selalu kembali ke belakang, ini pun jangan menjadi kehidupan kita. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang untuk kembali ke belakang. Namun mari kita pandang ke depan, kita maju ke depan, maju terus pantang mundur. Agar dengan demikian, suatu kali ketika Yesus sudah datang kedua kali, penggenapan penyataan kuasa Allah untuk kita, yaitu keselamatan,
boleh menjadi bagian kita masing-masing. Maju terus pantang mundur. Mari kita serahkan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus, dan kemuliaan kekal boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Amin.